Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Dwiki Purnama, Guru Produktif TBSM dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pendingin, khususnya sistem pendingin yang ada pada kendaraan sepeda motor. Apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari sistem pendingin, khususnya pendingin pada kendaraan bermotor. Yang kedua, kita akan membahas komponen apa saja yang terdapat pada sistem pendingin. Lalu yang ketiga, kita akan membahas bagaimana prinsip kerja atau cara kerja dari sistem pendingin itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara pemeriksaan dari sistem pendingin, khususnya pada di sepeda motor. Sistem pendingin sudah banyak digunakan di berbagai bidang industri. Salah satunya yaitu pada bidang elektronik, yaitu pada komputer dan handphone yang sudah memiliki sistem pendingin. Selain pada bidang elektronik, di bidang otomotif pun juga sudah menggunakan sistem pendingin. Salah satu contohnya yang ada di sepeda motor. Nah, jadi apa sih itu sistem pendingin? Sistem pendingin adalah sistem yang menjaga temperatur agar tetap pada suhu idealnya. Pada sepeda motor, sistem pendingin itu sendiri berfungsi sebagai membatasi temperatur kerja dengan cara mencegah terjadinya panas yang berlebihan akibat dari terjadinya pembakaran dan pergesekan antara komponen-komponen yang ada di dalam sepeda motor itu sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas fungsi dari sistem pendingin. Untuk selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis dari sistem pendingin. Jenis dari sistem pendingin dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pendingin udara, dan yang kedua, sistem pendingin cairan. Lalu sistem pendingin udara dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pendingin udara paksa, dan yang kedua adalah sistem pendingin udara alami. Oke, sekarang kita akan membahas sistem pendingin dengan udara paksa. Kita bisa lihat gambar di samping, ini merupakan gambaran dari sistem pendingin udara paksa. Jika dilihat dari konstruksinya, sistem udara paksa ini memiliki kipas dan air jaket untuk menyalurkan aliran udara sebagai pendingin. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin dengan udara alami. Dan juga kita bisa lihat gambarnya di samping, ini merupakan gambaran dari sistem pendingin udara alami, yang mana jika dilihat dari konstruksinya, komponen ini memiliki sirip pada blok silindernya sebagai aliran udara dan juga untuk sebagai pendinginnya. Oke, selanjutnya akan kita bahas sistem pendingin cairan. Kita bisa lihat gambar di samping, ini merupakan gambaran dari sistem pendingin cairan. Yang mana jika dilihat dari konstruksinya, sistem pendingin cairan ini memiliki komponen utama yaitu radiator, yang mana radiator tersebut nantinya dialiri oleh cairan pendingin atau biasa disebut coolant, yang nantinya coolant ini akan membuat daerah sekitaran mesin itu agar lebih dingin. Oke, tadi sudah kita bahas jenis-jenis dari sistem pendingin. Untuk selanjutnya kita bahas mekanisme atau cara kerja dari sistem pendingin dari masing-masing jenis sistem pendingin. Yang pertama, sistem pendingin udara. Pada sistem pendingin udara, sekeliling silinder atau kepala silinder dan blok silinder dilengkapi dengan sirip-sirip pendingin. Dari sirip-sirip pendingin itu mempunyai fungsi yang pertama sebagai penghantar panas dari dalam mesin dan juga sebagai pengarah aliran udara. Dan untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara kerja dari sistem pendingin dengan cairan pendingin. Pada sistem pendingin ini, sebuah sistem pendingin mesin dengan mensirkulasikan cairan pendingin atau coolant ke dalam mesin. Coolant menyerap panas sewaktu ia mengalir pada bagian dalam mesin. Kemudian didinginkan oleh udara sewaktu ia mengalir melalui radiator. Oke, tadi kita sudah membahas cara kerja dari sistem pendingin cairan. Selanjutnya, apa saja sih komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin cairan? Berikut saya berikan gambar komponen-komponen yang terdapat pada sistem pendingin cairan. Bisa kita lihat yang pertama adalah coolant. Yang kedua adalah pipa atau selang besar dan selang kecil. Yang ketiga adalah tangki penyimpanan.
Yang keempat adalah radiator. Yang kelima adalah radiator cap atau tutup radiator. Yang keenam, cooling fan atau kipas pendingin. Dan yang ketujuh, ada pompa air atau water pump. Ke-8 ada termostat, dan yang terakhir ada fan switch. Oke, jadi itu beberapa gambaran dari komponen pada sistem pendingin cairan. Setelah itu akan saya tunjukkan komponen asli atau bentuk asli dari sistem pendingin cairan tersebut. Oke, tadi saya sedikit sudah jelaskan pada saat penyampaian di materi sedikit tentang komponen dari sistem pendingin. Jadi untuk yang tadi di PPT itu saya sudah tunjukkan beberapa gambar dari komponen sistem pendingin. Nah, untuk saat ini saya sudah mempunyai beberapa komponen itu dalam bentuk fisik aslinya, Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu dan akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Untuk yang pertama, ini adalah coolant. Coolant ini merupakan cairan pendingin. Biasanya coolant ini dibuat dari campuran cairan radiator dan air suling. Dan air coolant ini biasa juga dinamakan dengan LLC atau long life coolant. Dari beberapa fungsinya, yang paling utama adalah sebagai fluida untuk mendinginkan sebuah mesin, khususnya di sistem pendingin kendaraan bermotor. Selanjutnya ada pipa-pipa besar dan pipa kecil, di mana pipa-pipa besar dan kecil ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan fluida daripada coolant itu sendiri. Jadi coolant itu bersirkulasi melalui selang besar dan selang kecil ini. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan tabung penyimpanan sementara atau biasa disebut reservoir tank. Jadi untuk reservoir tank ini biasanya digunakan untuk penampung air coolant sementara ketika di dalam radiator tersebut sudah mencapai cukup untuk dibutuhkannya air coolant. Maka dari itu disimpan sementara di sini. Jadi ketika nanti sudah dibutuhkan kembali, yang di sini akan bersirkulasi menuju ke bagian mesin. Selanjutnya ada yang dinamakan fan atau cooling fan atau kipas pendingin. Jadi untuk fungsi daripada kipas pendingin ini membantu untuk meningkatkan efek pendinginan dari radiator. Jadi untuk pendinginan dari radiator tersebut dibantu dengan yang namanya cooling fan ini, yang menghasilkan udara dingin dan dapat mengalirkan udara panas keluar. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan tutup radiator. Tutup radiator ini digunakan atau difungsikan sebagai tutup daripada radiator itu sendiri. Selain itu, fungsi daripada tutup radiator adalah mempertahankan tekanan agar konstan pada lintasan pendingin. Dan selain itu, fungsi daripada tutup radiator ini yaitu mencegah kebocoran coolant yang ada di dalam radiator. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah itu ada yang dinamakan termostat. Termostat ini mempunyai fungsi untuk mempertahankan suhu mesin pada tingkat yang ditentukan. Jadi termostat ini yang bekerja pada saat mesin itu sudah merasa panas. Jadi biasanya ketika motor sudah dinyalakan dalam keadaan sudah digas dan menimbulkan dan ada peningkatan panas, ini saat itulah termostat ini bekerja. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, komponen penting yang salah satu yang penting dari pendingin adalah radiator. Ini saya punya beberapa komponen yang termasuk radiator. Jadi ini ada yang udah copotan dan ini masih dalam bentuk dan covernya. Oke, jadi untuk radiator ini merupakan komponen yang paling penting di dalam sistem pendingin. Karena fungsinya ini adalah untuk menurunkan suhu dari coolant itu sendiri. Jadi nantinya coolant itu akan bersirkulasi di dalam radiator ini. Dan kalau kita lihat dari bentuknya, di radiator itu memiliki yang namanya sirip atau tube. Jadi sirip-sirip inilah nantinya yang akan mensirkulasikan atau membuat cairan coolant itu menjadi dingin yang siap untuk disirkulasikan ke mesin.
Dan selanjutnya, komponen dari sistem pendingin yaitu namanya pompa air atau biasa disebut water pump. Jadi water pump ini kita bisa lihat untuk prinsip kerjanya, dia memanfaatkan putaran daripada sudu yang ada di termostat ini. Jadi prinsip kerjanya seperti pompa sentrifugal, yang mana dia memberikan tekanan dari putaran yang mempunyai sudu-sudu seperti ini. Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang komponen apa saja yang terdapat di sistem pendingin dan juga sudah saya tunjukkan beberapa komponen yaitu bentuk fisik dari aslinya yang ada di sistem pendingin. Oke, selanjutnya mari kita praktekkan cara pemeriksaan dari sistem pendingin. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan dan perawatan pada sistem pendingin, khususnya pada sistem pendingin air. Kita akan melakukan pemeriksaan dan perawatan pada motor Vario 150 ESP. Nah, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sebelum kita memulai praktek, kita harus melakukan protokol kesehatan COVID-19. Kita gunakan hand sanitizer selama kurang lebih 20 detik. Kemudian kita gunakan sarung tangan karet. Setelah kita gunakan sarung tangan karet, jangan lupa membersihkan alat-alat yang digunakan dengan sanitizer. Mari kita mulai perawatan pada sistem pendingin air yang ada pada motor Vario 150 ESP. Pertama yang kita lakukan adalah membuka cover bodi radiator. Karena rata-rata motor yang memiliki radiator mempunyai cover bodi yang berfungsi sebagai pelindung dari radiator itu sendiri. Setelah terbuka cover bodinya, mari kita melakukan pemeriksaan dan perawatan pada radiatornya. Biasanya letaknya berada pada sebelah kanan, khususnya pada motor Vario 150 ESP.
Setelah kita melakukan pembuangan coolant pada radiator, yang kita lakukan adalah lepaskan baut pembuangan beserta washer perapat yang terdapat pada silinder. Keluarkan sisa coolant dari mesin, agar coolant yang ingin kita ganti tidak tersisa pada mesin. Pasang kembali baut pembuangan dan washer perapat pada silinder. Setelah itu, kita kembali ke radiator. Isi sistem dengan coolant melalui lubang pengisian sampai ke batas pengisian. Gunakan coolant yang sesuai dengan BPR. Lalu hidupkan mesin dan biarkan berputar stasioner selama 2-3 menit. Lalu hentakan gas 3 atau 4 kali untuk membuang angin palsu pada radiator. Lalu setelah angin palsu terbuang, matikan mesin dan isi tangki cadangan atau reservoir dengan coolant sampai ke garis batas permukaan atas atau upper level. Karena pada standarnya volume coolant pada tangki reservoir ini adalah di antara lower level dan upper level. Setelah semua pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk merapikan semua alat yang digunakan dan juga membersihkan tempat yang digunakan saat praktek. Lalu bersihkan kembali alat-alat yang digunakan dengan sanitizer, agar alat yang telah kita gunakan tetap steril dari virus-virus. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jadi pada kesimpulannya, sistem pendingin merupakan salah satu sistem terpenting pada sebuah kendaraan. Jika sebuah kendaraan tidak memiliki sistem pendingin, akan mengakibatkan overheat atau kelebihan panas yang dapat merusak komponen-komponen pada kendaraan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia dan salam satu hati.